Doakan yang menjawab salam saya terhindar dari virus corona. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Doakan yang menjawab salam saya disayangi istrinya, disayangi suaminya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bekerja adalah ibadah. Ya, ini dimulai daripada latar belakang bekerja ini adalah merupakan ibadah. Ya, jadi ada ibadah itu ada ibadah yang mahdho, ada ibadah ghairu mahdho. Ya. Nah, karena kita hidup ini juga merupakan ibadah, ya. Kita akan selalu berikrar ya dalam sholat ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, ya, wa mahya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, sesungguhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi setidak-tidaknya ya kita berikrar 5 kali itu dalam sehari dalam sholat wajib kita. Itu kalau cuma sholat wajib ya. Berikrar 5 kali dalam sehari bahwasanya hidup kita itu untuk Allah, mati kita itu untuk Allah. Ya. Sholat kita itu untuk Allah, ibadah kita itu untuk Allah. Ya. Jadi kalau hidup kita ini untuk Allah, semuanya untuk Allah, makanya apa kita hidup gitu kan? Makanya kita harus mengutamakan tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena bekerja itu merupakan ibadah, maka perlu etika. Etika lahiriah dan etika batiniah, ya. Jadi kita nggak bisa itu sembarang-sembarangan aja dalam bekerja itu. Ya, kalau bekerja sembarang-sembarangan saja, ya kalau kata Buya Hamka, kerbau di sawah juga bekerja gitu, ya. Tapi kita perlu bekerja yang ada etikanya, baik lahiriah maupun batiniah. Ya. Nah, oleh karena itu kita dalam bekerja ini kita mulai dengan Bismillah, ya. Kenapa? Karena dengan Bismillah ini, dengan nama Allah ini, sesungguhnya kita minta intervensi Allah dalam pekerjaan kita. Kita minta Allah bantu kita, kira-kira gitu, ya. Kita mau bekerja, Bismillah, dengan nama Allah, ya. Kita minta Allah bantu kita. Kemudian ketika dalam proses bekerja itu ada ma'allah, ya, dan setelah selesai kita alhamdulillah, ya. Walaupun ini kelihatannya sepele ya, cuman baca bismillah di awal, baca alhamdulillah di akhir, tapi sesungguhnya filosofinya ini tidak sepele ya, ini sangat dalam. Artinya apa? Apapun yang kita kerjakan, kita sudah niatkan Allah akan bersama kita dalam pekerjaan itu, sehingga dengan nama Allah kita mulai dan juga dengan nama Allah kita selesai, ya. Bismillah dan alhamdulillah. Nah, yang pertama ya, seorang profesional muslim itu bekerja keras dalam pekerjaannya untuk mencari ridha Allah, ya. Jadi bekerja itu tidak hanya sekedar bekerja, tapi diperlukan bekerja keras. Nah, gitu ya. Kerja keras itu artinya, ya. Saya kadang-kadang melihat ya petani ya. Kenapa di sini saya buat gambarnya petani ya? Sesungguhnya petani itu luar biasa, kerja kerasnya itu luar biasa. Tidak mengenal panas, tidak mengenal hujan, ya. Dan yang dia tanam itu kan untuk memberi makan penduduk bumi gitu. Dulu saya kecil-kecil itu di depan rumah saya itu ada sawah, ya, walaupun tidak luas, ya. Dan depan rumah saya itu ada kolam ikan, dan saya sering menguras kolam itu karena isinya ikan mas, ya. Nah, kita kalau udah menguras kolam itu kita senang karena kita makan ikan mas. Tapi yang lebih senang lagi ketika sawah-sawah itu menguning gitu, masya Allah, ya. Dan sekarang ini sejak saya di Badan Wakaf ini, kalau saya melihat sawah itu gembira sekali ya, melihat bagaimana kalau sawah ini kemudian menjadi sawah wakaf gitu ya. Kenapa? Karena kita prihatin berhektar-hektar ya
sawah itu berubah menjadi industri, berubah menjadi pabrik ya. Itu yang kita sedih. Kalau sawah berubah menjadi pabrik, terus apalagi untuk lahan kita tanamin padi gitu. Dan nanti ke depannya pasti pangan kita terancam gitu ya. Makanya kemudian beberapa nazir-nazir wakaf itu sudah menggagas wakaf sawah ya. Alhamdulillah Koperasi Syariah BMI yang saya ketua pengawasnya itu sudah memiliki lahan wakaf sawah yang sekarang jumlahnya 5,3 hektar ya. Alhamdulillah, dan sudah panen kemarin itu ya. Jadi dengan begini kita ingin supaya ketika wakaf sawah itu terjadi, maka selamanya sawah itu menjadi sawah ya, tidak akan pernah menjadi pabrik atau industri yang lain ya. Nah, jadi kita bekerja itu mesti bekerja keras ya, tidak memaksimalkan potensi kita gitu ya. Jadi dalam rangka memanukan bumi ini kita harus maksimalkan potensi kita. Ini dalam surat Al-Insyikok ya, surat 84 ya, ayat 6. Coba dibaca arba'in. Surat 84 arba'in. Ada arba'in nggak? Nah, arba'in, baca arba'in. Baik, satu. Al-Insyikok ayat 6. Ida sama unsaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Nah, yang ayat yang ke-6-nya, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi ya. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu ya. Maka kamu akan menemuinya ya. Nah, jadi di sini sangat jelas sekali bahwasanya Allah manusia ya, untuk apa? Untuk menemui Tuhanmu. Jadi dalam kita beribadah ya, karena Allah itu adalah ghayatuna ya, tujuan kita apapun yang kita lakukan, maka kita harus melakukannya dengan bekerja keras ya. Nah, yang kedua, seorang profesional muslim yang bekerja keras, amalnya tidak akan disia-siakan ya. Mari kita buka surat Al-Kahfi 18 ya. Ayatnya ayat 7 ya. 18 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ya. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka siapa di antaranya yang terbaik amalnya. Ya, yang terbaik perbuatannya ya. Artinya apa? Kita ini adalah ujian untuk melihat siapa yang paling baik amalnya ya. Bukan siapa yang paling kaya, bukan siapa yang paling banyak detailnya ya. Nah, tapi paling baik amalnya. Di setiap level pekerjaan apabila kita melakukan yang terbaik, maka itu merupakan sesuatu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga pada ayat 30 ya. Dalam surat Al-Kahfi, surat yang sama ayat 30, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Ya. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Ya. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan amal-amal kita. Ya. Makanya kalau kita melakukan amal-amal itu ibarat kita menabung. Ya. Kita berinvestasi ya, untuk hari akhirat kita. Ya. Wabil khusus sedekah. Ya. Wabil khusus wakaf. Ya.
Nah, jadi ini adalah apa namanya dalam anjuran Al-Kahfi ya dijelaskan bahwasanya amal seseorang itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, ketika seorang profesional muslim telah menyelesaikan pekerjaannya, ia pasti bersyukur. Kebanggaan gitu. Saya sudah bekerja keras, sudah berusaha yang terbaik gitu ya. Begitu selesai, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah itu kan wujud daripada syukur. Segala puji bagi Allah, syukur. Ya. Karena Allah sudah berikan kita kesehatan yang tidak ternilai ya. Yang saya bahas ya, visit kebaikan itu gitu kan. Allah sudah berikan kita nikmat yang tidak terkira. Ya, lalu nikmat itu kita gunakan untuk syukur. Karena manusia ini ada dua, ada yang syukur, ada yang kufur. Ya. Nah, kita jangan menjadi orang yang kufur, tapi kita menjadi orang yang syukur nikmat. Nah, bagaimana caranya kita syukur nikmat? Kita gunakan semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini untuk kebajikan-kebajikan, untuk amal-amal yang hebat gitu, untuk amal-amal yang besar gitu. Ya. Sehingga apa namanya? Kita nanti berbahagia. Ya, kita gembira gitu. Ya. Ini dalam surat Al-Insyirah ya. Surat 94 ayat 5 sampai 8 ya. Ini yang paling sering kita baca nih ya. Innamal usri yusran fa inna ma'al usri yusra ya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab ya. Apabila telah selesai pada satu pekerjaan, maka kita menyelesaikan pekerjaan yang lain ya. Artinya kita satu-satu fokus kita dalam menyelesaikan pekerjaan kita. Ya. Ini yang ketiga gitu ya. Ini kalau digambarannya nikmat sekali nih ya. Minum kopi nih ya, minum apa ini di tengah sawah ya. Romantis ya. Kenapa? Romantis ya. Nah, pengennya kita gini ya, tua-tua ya. Kita pengennya tua-tua tuh romantis gitu ya. Kayak Bunda sama Pak Deddy tuh romantis betul tua-tuanya itu ya. Insyaallah. Nah, yang keempat, ketika mengerjakan pekerjaan sepanjang hari, Pak Henry, ya, Ustaz. Tadi gambar yang itu yang merokok tuh. Oh iya, benar. Iya, ini rokoknya harus dibuang, Ustaz. Harus dibuang rokoknya. Kebiasaan buruk gitu. Ya buruk nih. Ya, perokok tuh kan alunar bahasa Arab. Alunar ya. Alunar. Nah, yang keempat, ketika mengerjakan pekerjaan sepanjang hari, profesional muslim pasti capek, letih, lelah ya. Baik secara fisik maupun secara mental ya. Nah, rumah dan keluarga adalah tempat yang paling tepat untuk menurunkan ketegangan. Ya. Jadi rumah kita itu perlu menjadi surga kita. Ya, baiti jannati ya. Nah, ini Buya Ibdal sudah tulis bukunya nih. Judulnya Baiti Jannati ya. Rumahku surgaku gitu ya. Jadi ketika kita sudah capek ya, lelah, letih. Nah, ketika kita pulang ke rumah itu jadi tempat kita istirahat ya. Tempat kita melampiaskan kelelahan kita gitu ya. Tempat kita menurunkan ketegangan saraf kita, ketegangan otot-otot kita gitu ya. Nah, sehingga di sini perlulah rumah ya, rumahku surgaku ya. Ini dalam surat Al-Furqan ya. Surat yang ke-25 ya. Ayatnya ayat 74 ya. Mari sama-sama kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami ya. Azwajina wa dzurriyyatina, dan keturunan qurrata a'yun, sebagai penyayang hati kami ya. Wa ja'alna lil imam, kanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi hendaknya begitu
istri kita, suami kita itu menjadi penyejuk hati kita. Lalu anak-anak kita menjadi penyenang hati kita. Nah, itulah baru baiti jannati, ya. Jangan malah sebaliknya, pulang ke rumah, ya, apa istilahnya kalau orang Sumatera bilang direpetin ya sama istri, ya, atau dijutekin sama suami misalnya, ya. Nah, jadi nggak betah, ya. Akhirnya pulang kantor bukan ke rumah, ya, tapi ke tempat lain. Nah, ini yang menjadi menjadi concern kita bersama, ya. Bagaimana kita menjadikan rumah kita sebagai surga kita, ya. Baiti jannati, ya. Karena surga di rumah itu bukan ukuran rumah, ya, bukan fisik rumah gitu, tapi suasana rumah, ya, suasana rumah. Jadi suasana rumah yang bahagia, yang damai, ya. Bukan masalah fisik, besarannya rumah, luasnya rumah, bukan seperti itu, ya. Tapi di sini adalah istri kita, pasangan kita, suami kita, dan anak-anak kita itu menjadi qurrata ayun, ya. Jadi kalau nanti kita punya anak perempuan, bagus tuh dikasih nama qurrata ayun, ya. Seperti Dr. Qurrah Ayun, ya, qurrata ayun. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, yang kelima, profesional muslim mencari ketenangan dengan berzikir. Nah, ini dia, ya. Dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketenangan kita itu bukan kita habiskan dengan dugem, ya, bukan. Sebagaimana orang-orang barat, ya. Orang-orang Jepang itu dengan dia sake gitu, ya, minum sake dan sebagainya gitu, ya. Kemudian pergi ke diskotik, itu bukan, ya. Tapi ketenangan orang-orang muslim yang profesional itu adalah dia berzikir di masjid, ya. Beberapa teman itu sudah mempraktekkan itu, ya. Maghrib sampai Isya tidak pulang. Maghrib di masjid, kemudian berzikir, Isya baru pulang, ya. Tenang, ya, hatinya. Atau beberapa teman juga sudah mempraktekkan habis subuh itu tidak langsung pulang. Habis subuh zikir sampai syuruk, habis syuruk kemudian dia sholat baru dia pulang, ya. Nah, tapi itu adalah ketenangan yang tidak ada taranya, ya. Ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ketenangan dengan berzikir. Ya, kenapa? Karena Allah sudah berfirman, ya, dalam surat 13, ya. Surat Ar-Ra'd. Ini sering sekali kita baca ini pada ayat yang ke-28, ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka itu menjadi tentram. Hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat kepada Allah lah hati menjadi tentram, bukan yang lain. Ya. Yang lain itu kalau orang-orang pergi ke diskotik mungkin dia tenang di diskotik, tapi begitu dia pulang ke rumah stres lagi, ya. Orang-orang yang pergi dugem-dugem juga begitu, yang minum-minum apa juga begitu, di kafe-kafe juga begitu, ya. Ketika mereka kumpul mungkin mereka melupakan problemnya, tapi pulang ke rumah lagi stres lagi, ya. Nah, itu adalah solusi yang salah, ya. Tapi itu banyak dipropaganda oleh media, ya. Ini kemudian yang keenam, setelah gajian, ya, profesional muslim akan membayar zakatnya. Nah, ini dia. Alhamdulillah di UIK sudah dipotong zakat, ya, dan juga tempat-tempat lain. Infak dan sedekahnya, ya. Di UIK juga disiapkan juga infak dan sedekahnya, ada infak, ada untuk Baitul Mal dan lain-lain, serta wakafnya, ya. Nah, di kampus kita juga sudah disiapkan kalau mau dipotong dari wakafnya setiap bulan itu dipersilahkan, ya. Nah, karena telah memperoleh rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dari gaji UIK, ya, tapi dari gaji-gaji yang lain juga kita harus melaksanakan zakat sebagai kewajiban kita, dan juga kita harus melakukan infak dan sedekah kita. Karena kita yakinlah dengan kita melakukan ini maka rezeki kita itu berkah, ya. Berkah adanya, ya, ada tampak hasilnya gitu, ya. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 141 Allah berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ansa'a jannatin ma'rusyatin
wa ghaira ma'rusatin wan nakhla wa zar'a mukhtalifan ukuluhu wa zaituna war rumman mutasyabihan wa ghaira mutasyabih kulu min thamarihi ila asmara wa atu haqqahu yawma hasadi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya. Dan dialah Allah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan tidak merambat. Allah yang menjadikan pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah. Ya. Kemudian wa'atu haqqahu yauma hasadi, dan berikanlah haknya zakatnya pada waktu memetik hasilnya, pada waktu panen. Ya. Dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya, jadi ini merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita menunaikan zakat daripada penghasilan kita. Wallahu a'lam bishawab, ya. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkan yang 6 tadi itu, ya, maka bekerja itu merupakan ibadah bagi kita. Dan kita pun ketika kita bekerja keras pun kita tidak sedih, malah kita senang, ya. Malah kita senang, malah kita gembira, ya, dengan pekerjaan yang sudah kita lakukan. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.